Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dalam mata kuliah pemisahan termal difusional. Di sini, sebelum mengawali pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu mengenai calculation method for multiple effect evaporators. Di sini ada 4 anggota dari kelompok 15. Yang pertama ada saya sendiri, Sri Hayati, dengan NIM 521341912. Yang kedua ada Siska Fadilah, NIM 521341932. Ada Lutfi Wahyu Utomo, NIM 521341961. Dan yang terakhir ada Wulan Puspitasari dengan NIM 521341991. Nah, sebelum masuk ke proses perhitungannya, kita ada materi dan metode dalam multiple effect evaporators. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi dalam penguapan larutan pada evaporator efek tunggal, biaya utama adalah biaya steam yang digunakan untuk menguapkan air. Evaporator efek tunggal yaitu merupakan pemborosan hal biaya steam dikarenakan panas laten uap meninggalkan evaporator yang biasanya tidak digunakan. Untuk mengurai biaya ini, evaporator multi efek digunakan dapat memulihkan panas laten dari uap yang keluar dan menggunakannya kembali. Nah, di sini ada gambar 1, itu diagram evaporator 3 efek umpan maju. Di sini diawali dari sebelah kiri ada vapor T1, merupakan konsentrat from first effect, dan ada vapor T2, ada konsentrat from second effect, dan yang ketiga ada vapor T3 to vacuum condenser, yaitu konsentrat product. Nah, dalam sistem ini, multi-efek yang ditunjukkan pada gambar 1, setiap efek bertindak sebagai evaporator efek tunggal. Uap mentah, yaitu merupakan fresh steam, digunakan sebagai media pemanas, dan efek pertama merupakan mendidih pada suhu T1 dan tekanan P1. Uap yang dikeluarkan dari efek pertama kemudian digunakan sebagai media pemanas, mengembun pada efek kedua dan menguapkan air pada suhu T2 dan tekanan P2. Untuk mentransfer panas dari uap kondensasi ke cairan mendidih, dalam efek kedua ini, suhu titik T2 harus lebih kecil dari suhu kondensasi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pada efek kedua, yaitu P2, harus lebih rendah pada efek pertama. Dengan cara yang sama, uap dari efek kedua ini dikondensasikan dalam memanaskan efek ketiga. Dan karena itu, tekanan P3 lebih kecil dari tekanan P2. Jika efek pertama beroperasi pada tekanan 1 atm, maka efek kedua dan ketiga akan berada di bawah vakum. Pada efek pertama, raw feed yang diencerkan, ditambahkan, dan sebagian dipekatkan, kemudian cairan yang sebagian telah terkonsentrasi tersebut mengalirkan ke evaporator kedua secara seri, di mana cairan tersebut selanjutnya akan dipekatkan kembali. Cairan ini, lebih utamanya efek kedua, mengalir ke efek ketiga untuk proses pemekanan terakhir. Dan ketika evaporator multi-efek ini berada pada operasi kondisi steady state, maka laju aliran dan laju penguapan di setiap efek adalah konstan, di mana tekanan, suhu, dan laju aliran internal secara otomatis dijaga konstan oleh operasi kondisi steady state dari proses tersebut. Nah, untuk mengubah konsentrasi ini, pada efek akhir, laju umpan ke efek pertama harus diubah. Material balance keseluruhan yang dibuat di seluruh sistem dan di atap setiap evaporator harus dipenuhi. Jika larutan akhir terlalu pekat, maka laju umpan harus dinaikkan. Begitu sebaliknya, kemudian solusi akhir akan mencapai keadaan steady state baru pada konsentrasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada penurunan suhu atau temperatur drop dan kapasitas evaporator efek ganda. Bisa ke bawah. Baik, untuk yang pertama yaitu penurunan suhu pada evaporator efek ganda. Jumlah panas yang dipindahkan per jam pada efek pertama dari evaporator 3 efek dengan umpan maju, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 yang telah disampaikan oleh rekan saya, akan menjadi T1 sama dengan U1 dikali A1 dikali TS min T1. Sehingga dapat disederhanakan menjadi U1
dikali A1 dikali delta T1. Untuk keterangannya, yaitu Q1 merupakan laju perpindahan panas. U1 merupakan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan pada evaporator 1. Untuk A2 merupakan area perpindahan panas pada evaporator 1. TS merupakan suhu kondensasi uap dari boiler. Kemudian T1 merupakan suhu didih cairan pada evaporator 1. Serta delta T1 merupakan perbedaan antara uap yang mengembun serta titik didih cairan, yaitu TS min T1. Dengan asumsi bahwa larutan tidak memiliki kenaikan titik didih dan tidak ada panas yang berasal dari larutan, serta mengabaikan panas sensibel yang diperlukan untuk memanaskan umpan ke titik didih, kira-kira semua panas laten uap kondensasi muncul sebagai panas laten dalam uap. Uap ini kemudian mengembun pada efek kedua, melepaskan jumlah panas yang kira-kira sama dengan nilai dari Q2 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2. Kemudian alasan yang sama juga berlaku untuk Q3 karena nilai dari Q1 sama dengan nilai dari Q2 sama dengan nilai dari Q3. Sehingga didapatkan persamaan U1 dikali A1 dikali delta T1 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2 sama dengan U3 dikali A3 dikali delta T3. Dalam praktik yang komersial, area di semua efek biasanya sama, sehingga Q per A sama dengan U1 dikali 3 dikali delta T3. Oleh karena itu, Q efek kira-kira berbanding terbalik dengan nilai U. Kemudian dengan menggunakan sigma delta T sebagai berikut, jika tidak ada kenaikan titik didih. Persamaannya, sigma delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3. Kira-kira sama dengan nilai dari TS min T3. Karena nilai dari T1 sebanding dengan 1 per U1, maka didapatkan persamaan delta T1 sama dengan nilai dari sigma delta T dikali 1 per U1 dibagi 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Persamaan yang serupa juga kan T2 dan T3. Selanjutnya ada kapasitas evaporator multi-efek. Perkiraan kapasitas evaporator 3 efek dibandingkan dengan efek tunggal dapat diperoleh dengan menambahkan nilai Q untuk setiap evaporator. Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan U1 dikali A1 dikali delta T1 ditambah U2 dikali A2 dikali delta T2 ditambah U3 dikali A3 dikali delta T3. Jika kita membuat asumsi bahwa nilai U dan A adalah sama pada setiap efek, persamaan 7 di atas akan menjadi Q sama dengan U dikali A dikali dalam kurung jumlah dari delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 sama dengan U dikali A dikali delta T, di mana delta T sendiri merupakan nilai dari sigma delta T, yaitu delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3, atau setara dengan nilai dari TS min T3. Jika evaporator efek tunggal digunakan dengan luas A, nilai U dan penurunan suhu total delta T yang sama, maka didapatkan persamaan Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Hal ini tentu saja memberikan kapasitas yang sama seperti pada evaporator multi-efek. Oleh karena itu, peningkatan steam ekonomi diperoleh dengan menggunakan evaporator multi-efek. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya memasuki contoh perhitungan atau contoh soal untuk calculation multiple effect evaporator. Di sini ditanyakan yaitu untuk memperkirakan kebutuhan steam dan area heat transfer dan suhu penguapan di setiap efeknya. Untuk evaporator efek rangkap 3 yang menguapkan 500 kg per jam larutan 10% hingga larutan 30%. Uap tersedia pada 200 kPa gauge dan tekanan di ruang penguapan pada efek akhir adalah 60 kPa. Asumsikan bahwa koefisien perpindahan panas keseluruhan adalah 2270, 2000, dan 1420 Joule per meter second Celsius dalam efek pertama, kedua, dan ketiga. Abaikan panas sensibel dan asumsikan tidak ada kenaikan titik didih dan juga perpindahan panas yang sama di setiap efek. Untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu mass balance-nya,
Di sini ada padatan, larutan. Untuk umpannya pada padatan ialah 50 dan pada larutan ialah 450, sehingga di total 500 sama seperti pada soal untuk menguapkan 500 kJ per jamnya. Kemudian untuk produknya yang dihasilkan yaitu untuk padatan yaitu 50, kemudian untuk larutan ialah 117. Dengan total produk 167. Kemudian di total atau menghitung yang diuapkan ialah dihasilkan 333 nilai yang diuapkan. Kemudian neraca panasnya yaitu pada tekanan 200 kPa gauge memiliki arti bahwa tekanan tersebut berada di atas 200 kPa atau di atas tekanan atmosfer yaitu 101 kPa. Sehingga nilai tekanan absolutnya akan menjadi sekitar 301 kPa. Dengan mencari nilai pada steam table atau appendix E pada buku Smith-Vannes dengan tekanan 301 kPa dihasilkan nilai T atau suhunya yaitu 134, kemudian kalor latenya ialah 2164. Kemudian pada tekanan 60 kPa dihasilkan T atau suhunya 86 Celcius, kemudian kalor latenya ialah 2294. Kemudian untuk menyamakan perpindahan panas di setiap efek, sebelumnya sudah diterangkan di mana dengan asumsi tanpa adanya perpindahan panas itu, maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 yang menjadi U1 dikali A1 dikali delta T1 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2 dan U3 dikali A3 dikalikan dengan delta T3. Kemudian menghitung nilai sigma delta T. Nilai sigma delta T seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu rumusnya delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 atau sama dengan TS dikurangi T3. Di mana 134 yang dihasilkan dari steam table tadi dikurangi dengan 86 menghasilkan 48 derajat Celcius. Kemudian apabila nilai A1 sama dengan A2 sama dengan A3, maka persamaannya menjadi U1 dikalikan delta T1 sama dengan U2 dikali delta T2 dan sama dengan U3 dikali delta T3. Berdasarkan persamaan berikut didapatkan persamaan 1 yaitu delta T2 sama dengan U1 dikali delta T1 dibagi dengan U2, kemudian delta T3 yaitu U1 dikali delta T1 dibagi dengan U3. Kemudian menghitung nilai delta T1. Delta T1, rumus ini juga diterangkan sebelumnya, yaitu sigma delta T dikalikan dengan 1 per U1 dibagi dengan 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Menjadi delta T1 sama dengan 48, hasil tadi yang telah dihitung, sigma delta T-nya, kemudian dikalikan dengan 1 per 2270 merupakan nilai U1, kemudian dibagi dengan 1 per 2270, ditambah 1 per 2000 yang merupakan nilai U2, dan ditambahkan 1 per 1420 yang merupakan nilai U3. Dihasilkan nilai delta T1-nya ialah 12,9 derajat Celcius. Kemudian menghitung nilai delta T2 dan delta T3 setelah diketahui delta T1. Menjadi delta T2 ialah U1 dikali delta T1 dibagi U2, menjadi 2270 dikalikan 12,9 dibagi dengan U2 yaitu 2000, dihasilkan 14,6 derajat Celcius. Kemudian delta T3 yaitu U1 per delta T1 dibagi dengan U3, yaitu 2270, dikalikan 12,9 dibagi dengan 1420, menghasilkan nilai 20,6 derajat Celcius. Jadi suhu penguapan dan panas selatan yang didapat yaitu pada efek pertama ialah 134 dikurangi dengan 12,9, hampir sama dengan 121 derajat Celcius, dengan kalor laten 2200 kJ per kilo. Kemudian pada efek kedua ialah 121 dikurangi 14,6, hampir sama dengan 106,5 derajat Celcius dengan kalor laten 2240 kJ per kilo. Kemudian pada efek ketiga adalah 106,5 dikurangi 20,6, hampir sama dengan 85,9 derajat Celcius dengan kalor laten 2294 kJ per kilo. Kalor laten didapatkan dari steam table appendix E yaitu pada buku Smith-Vannes. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu menyamakan jumlah yang diuapkan dari setiap efek dan mengabaikan perubahan panas sensibel. Nah, jika W1, W2, dan W3 masing-masing adalah jumlah yang diuapkan pada efek 1, 2, dan 3, dan Ws adalah jumlah uap yang dikondensasi per jam pada efek pertama. Maka didapatkan persamaan yaitu W1 dikali panas laten dari efek pertama dikali 10 pangkat 3 sama dengan W2 dikali panas laten dari efek 2 dikali 10 pangkat 3. Kemudian persamaan yang kedua yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dikali 10 pangkat 3 sama dengan W3 dikali panas laten pada efek ketiga dikali 10 pangkat 3. Kemudian persamaan ketiga yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dikali 10 pangkat 3 sama dengan S dikali panas laten untuk S kemudian dikali 10 pangkat 3. Di sini dikali 10 pangkat 3 sendiri untuk menyamakan satuannya yaitu Joule. Kemudian jumlah kuantitas yang diuapkan dari setiap efek harus sama totalnya dengan uap dengan yang diuapkan dari ketiga efek sehingga W1 ditambah W2 ditambah W3 jumlahnya 333. Nah, kita mencari masing-masing nilainya dari W1, W2, dan W3, yaitu untuk W2, yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dibagi panas laten yang kedua, tidak hasilnya 0,982 W1. Nah, untuk W3 sendiri, yaitu W1 dikali panas laten yang pertama dibagi panas laten yang ketiga sama dengan 0,959 W1. Nah, untuk W1 yaitu didapatkan dari rumus 1 ditambah 0,982 yaitu nilai dari W2 ditambah 0,959 dari W3 dikali W1 sama dengan 333 sehingga nilai dari W1 yaitu 113 kilo per jam. Nah, kemudian untuk mencari W2 dan W3 karena W1-nya sudah diketahui maka untuk W2 sendiri 0,982 dikali 113 maka dapat 111 kilo per jam. Kemudian untuk W3 yaitu 0,959 dikali 113 hasilnya 108 kilo per jam. Nah, untuk menghitung WS yaitu rumusnya WS sama dengan W1 dikali panas laten dari efek pertama dibagi panas laten. Nah, sehingga 113 kali panas laten dari masing-masing Y, kemudian hasilnya itu 9 kilo per jam. Nah, selanjutnya itu menghitung konsumsi dari steam. Nah, diperlukan 115 kilo steam atau hasil es itu untuk menguapkan total dari 333 kilo air, yaitu rumusnya 115 kilo steam dibagi 333 kilo air sehingga didapat 0,35 steam per kilo air. Nah, langkah selanjutnya itu mencari heat exchanger surface atau total area. Yaitu menulis dari neraca panas dari efek pertama, rumusnya sendiri itu kalor untuk memanaskan air per jam sama dengan kalor yang diberikan. Jadi 113 dikali 2200 dikali 1000 per 3600 karena per jam sama dengan 2270 dikali A1 dikali 12,9 sehingga didapatkan A1-nya yaitu 2,4 meter kubik. Nah, tadi disebutkan juga di awal yaitu nilainya A1 sama dengan A2 sama dengan A3, maka total areanya sendiri yaitu 3 kalinya dari A1, maka 7,2 meter kubik. Nah, dapat disimpulkan dari perhitungan tadi, nilai kebutuhan steam dan area heat transfer dan suhu penguapan di setiap efek, yaitu untuk kebutuhan steamnya 0,35 kilo steam per kilo air yang diuapkan, kemudian untuk total area heat transfernya sendiri 7,2 meter kubik, kemudian suhu penguapan pada efek pertama 121 derajat Celcius, kemudian pada efek kedua 106,5 derajat Celcius, dan pada efek ketiga yaitu 85,9 derajat Celcius. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi dan contoh soal mengenai multiple effect evaporator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.